rupanya saya lupa nyalain suara saya. Jadi saya ulangi ya pengajarannya. Shalom Indonesia. Mohon maaf saya lupa nyalakan suaranya tadi. Jadi saya akan ulangi pengajarannya ya. Yang reviewnya nggak usah saya ulang reviewnya. Langsung kepada gaya bahasa yang ke-20. Jadi kalau kepengen melihat gaya bahasa pertama sampai 19 bisa lihat di video-video sebelumnya. Cari di YouTube Jenius Cara Alkitab atau di Facebook Grace Sumilat. Cari yang kelas God's Handmade ya. Di situ ada saya mengajar perkataan positif pada anak yang mencerdaskan dari nomor 1 sampai 19 dalam beberapa seri video. Saat ini kita langsung ke yang nomor 20, gaya bahasa pertengkaran. Contohnya kayak gini, ini semua gara-gara kamu. Coba kalau dari dulu kamu itu nggak banyak ngobrol di kelas, pasti nilaimu nggak akan seperti ini. Kamu ini mengecewakan mama, bikin malu mama aja. Kenapa anak mama nggak bisa juara? Itu ya, gaya bahasa pertengkaran. Anaknya bukannya dikasih pengertian, bukannya didampingi, bukannya diajak berpikir dewasa, tapi justru kita yang ngajak bertengkar, justru kita yang kayak anak kecil ya. Dulu saya gitu ya, dulu saya gitu sama anak saya yang pertama. Dan saya udah bertobat, saya meminimalisir mungkin, seminimalisir mungkin untuk bertengkar dengan anak nomor 2 ya, jarak umurnya jauh 10 tahun. Jadi disitulah kita ini yang harus bertobat. Orang tua, papa atau mama yang suka ngajak bertengkar anaknya bertobat ya. Anaknya jangan diajak bertengkar melulu ya. Karena itu nggak baik, kita akan lihat akibatnya apa? Akibatnya anak yang suka diajak bertengkar itu nggak akan betah di rumah. Dia akan keluar dari rumah untuk mencari pelampiasan. Dia akan pergi dari rumah lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Karena apa? Mencari pelampiasan. Mencari tempat yang nyaman. Mencari tempat yang mana dia bisa punya tempat berteduh, punya tempat untuk cari oase gitu ya. Oasenya dia nggak ada di rumah, tapi oasenya dia ada di luar rumah. Jadi teman-teman, tolong ibu-ibu, mama-mama, papa-papa yang mau calon jadi ibu, jadi papa, jadi mama, yang lagi hamil menantikan anak berikutnya, atau mungkin keluarga yang anaknya udah besar-besar, atau mungkin keluarga yang sudah punya cucu ya, anaknya udah pada nikah. Gak ada kata terlambat untuk mengubah pola yang salah. Jadi pola perkataan yang salah itu adalah pola yang kita ulang-ulang dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Cara mereka berbicara ke kita salah, kita lanjutin lagi ke anak kita. Kita dulu waktu kecil nggak suka digituin, tapi nggak sengaja, secara nggak sengaja kita ulang kesalahan yang sama ke anak kita. Itu nggak boleh. Artinya, ketika kita belajar materi ini, kita jadi paham, oh cara ngomong kayak gitu tuh salah ternyata. Kayak mama saya dulu ada cara ngomong yang salah kayak gini. Kamu tuh apa-apa ketinggalan, apa-apa ketinggalan. Coba seandainya hidungmu nggak cakep juga ketinggalan. Padahal anak-anak itu kan imajinasinya tinggi ya. Dia membayangkan kalau hidungnya nggak lengket, tuh bisa tertinggal di lain tempat gitu ya. Akhirnya yang dibayangkan dia bukan bagaimana caranya barang-barang nggak ketinggalan, tapi yang dibayangkan dia bagaimana kalau hidungnya ini tertinggal di satu tempat. Jadi cara ngomongnya bukan kayak gitu, itu adalah bahasa ancaman. Yang sesuatu yang tidak mungkin terjadi, hidung kita ketinggalan di satu tempat. Jadi itu percuma. Ngomong kayak gitu sama anak kita tuh percuma. Jadi kalau anak kita sering barang ketinggalan, ngomongnya gimana? Nah, mama ajarin ya, supaya nggak ketinggalan. Kalau mau pergi dari suatu tempat, kamu periksa lagi, ada nggak yang ketinggalan? Misalnya kamu dari kamar mandi, kamu periksa, ada nggak barangmu ketinggalan di situ? Misalnya kamu dari warung makan, periksa lagi, ada nggak barangmu yang ketinggalan di situ? Itu dibiasain ya nak. Mama percaya kalau kamu membiasain kayak gitu, suatu saat mama akan lihat kamu nggak pernah lagi ada barang ketinggalan. Nah, itu menasehati yang baik. Ya, saya nggak nyalahkan mama saya. Zaman dulu nggak ada parenting-parenting kayak gini. Sangat jarang seminar-seminar parenting kayak gini gitu ya. Bersyukurlah Anda yang di zaman sekarang ini sudah ada materi kayak begini.
Saya pun membuat materi ini bukan belajar dari pembicara lain. Hanya sering ngamati guru-guru, sering ngamati orang tua. Pada saat orang tua itu ngajarin anaknya, didik anaknya, lihat guru-guru ngajar di kelas, saya sering melihat, mengamati itu banyak cara bicara yang salah. Ayo, yang nggak dapat snack, yang nggak barisnya nggak rapi, nanti pulangnya nggak boleh dapat snack. Nah, itu kan bahasa ancaman. Dasar goblok, itu kan bahasa kutukan. Nanti ya, kalau juara, lah itu baru anak mama, itu kan bahasa bersyarat. Berarti kalau nggak juara nggak anak mama, anak tetangga. Nggak mungkin dong, tetap anak kita dong. Bilang aja, kalau kamu juara, mama bangga. Tapi kalau kamu nggak juara, nggak apa-apa. Yang penting capai nilaimu dengan maksimal. Yang penting kamu memuliakan nama Tuhan lewat studimu. Nggak harus juara. Tapi kalau kamu juara, ya mama pasti senang. Nggak usah bilang, lah itu baru anak mama. Nah, itu salah, bahasa prasyarat. Jadi, kalau kita sering ngajak anak kita bertengkar, kembali ke poin 20 ini, anak-anak nggak akan betah tinggal di rumah dan akan mencari kesenangan di luar rumah sebagai pelampiasan. Kita lihat ya. Maka kita harus ganti bahasa pertengkaran ini dengan gaya bahasa kerukunan. Contoh kayak gini, udahlah, masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Nilainya masih bisa ditingkatkan lagi ya nak. Introspeksi diri ya nak. Perbaiki cara belajarmu, penggunaan waktumu dengan baik. Mama juga introspeksi, mungkin mama selama ini terlalu sibuk sehingga kurang perhatiin kamu. Nah itu daripada bertengkar dengan nilai rapot anak yang belepotan, yang merah, kebakaran, kobongan, ya kan? Mending kita, mending kita ngajak anak-anak kita itu ngomong baik-baik dari hati ke hati. Itu akan lebih baik. Ganti dengan gaya bahasa kerukunan. Hasilnya apa? Anak-anak juga akan menjadi mudah rukun dengan kakak adiknya. Anak-anak menjadi lebih mudah rukun dengan teman-temannya. Anak-anak punya kecerdasan bergaul yang tinggi. Anak-anak betah tinggal di rumah. Jadi orang tua kepengen anak-anak betah tinggal di rumah, koreksi diri dulu. Anda suka ngajak anak Anda bertengkar nggak? Kakak beradik sering bertengkar. Anda koreksi dulu apakah Anda suami istri sering bertengkar depan anak-anak nggak? Anak-anak kakak beradik nggak bisa rukun, selalu bertengkar. Koreksi diri dulu apakah Anda sendiri sering mengajak anak Anda bertengkar sehingga itu menjadi contoh yang ditiru. Ingat ya, anak-anak itu adalah peniru ulung. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Oke ya. Yang berikutnya adalah yang ke-21. Gaya bahasa pertengkaran itu akan mencetak generasi bebal. Gaya bahasa pertengkaran itu akan mencetak generasi bebal. Pertengkaran ini bedanya apa dengan yang nomor 20 tadi? Yang nomor 20 adalah orang tua yang mengajak anak bertengkar. Tapi kalau yang 21 ini adalah pertengkaran di antara orang tua itu sendiri. Pertengkaran di antara orang tua itu sendiri di depan anak-anak akan mencetak generasi bebal. Contohnya kayak gini. Ini semua gara-gara kamu, Pak. Kamu tuh sibuk terus. Anaknya kurang perhatian. Nah, sekarang dia nggak naik. Apa papa nggak malu? Makanya jadi papa jangan seperti itu dong. Gitu ya, menyalahkan suaminya di depan anaknya ya. Itu mengakibatkan anak-anak menjadi bebal dan tidak betah tinggal di rumah. Ayo kita koreksi diri masing-masing ya Pak. Diganti dengan kata-kata kayak gini. Ayo Pak kita koreksi yuk. Mungkin selama ini kita kurang perhatian sama anak kita. Kalau dia tahun ini nggak naik kelas, itu jadi catatan buat kita lah. Tahun depan kita perbaiki lagi ya. Lebih baik kita perhatikan anak kita lebih lagi. Berikan waktu yang lebih lagi. Ganti dengan gaya bahasa kerukunan suami istri. Kalau suami istri sering saling menyalahkan, sering saling tuding, intonasi tinggi, bertengkar depan anak-anak. Jangan mengharap anak-anak kita punya kecerdasan bergaul. Jangan mengharap anak-anak kita itu bisa rukun sama kakak adik dengan temannya, sahabatnya. Jangan harap dia menjadi anak yang akan sukses di dalam pergaulannya di sekolah dan lain sebagainya. Karena kalau kita sendiri sering bertengkar, kita akan menghasilkan generasi jutek. Generasi yang galak, generasi yang
nggak ramah gitu. Ya. Anak-anak itu akan mudah rukun dengan kakak adik dan teman-temannya kalau kita membiasakan gaya bahasa rukun suami istri. Sehingga anak-anak punya kecerdasan bergaul yang tinggi dan dia betah tinggal di rumah. Nah, misalnya gini nih, istri-istri suka bilang ke suaminya gitu, ke anaknya gini. Papamu tuh memang pria yang gak bertanggung jawab. Menyerang suaminya kepada anaknya pas suaminya gak di rumah. Itu gak baik banget loh ya. Atau misalnya papa ngomong ke anaknya, dasar memang mamamu tuh ceroboh. Nah, ini kita telah sampai pada pola perkataan yang ke-22, yaitu membeberkan pelanggaran pasangan kepada anak. Jadi, apa yang menjadi kelemahan pasangan kita, kita beberkan ke anak-anak kita. Kita sampaikan ke anak-anak kita. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Yang terjadi adalah anak-anak akan kehilangan respect dengan suami kita. Atau akan kehilangan respect dengan istri kita. Lalu akan terjadi kubu-kubu di dalam keluarga. Siapa yang bolo papa, siapa yang bolo mama. Iya kan? Mama ingin cari perhatian anak-anaknya dengan cara menjelek-jelekkan papa suaminya di depan anak-anaknya. Dasar papamu tuh ya memang menyebalkan. Lalu papa-papa ingin cari muka di depan anak-anaknya dengan menjelek-jelekkan istrinya. Mamamu tuh memang dari dulu tuh kayak gitu. Cerewet. Ya, hati-hati ketika kita membeberkan pelanggaran pasangan kepada anak. Ya. Pola perkataan membeberkan pasangan kepada anak. Istri secara tidak sadar mengajari anaknya untuk tidak menghormati ayahnya. Dan suami secara tidak sadar mengajari anaknya untuk tidak mengasihi ibu mereka. Dampaknya bagi anak laki-laki apa? Dampaknya bagi anak laki-laki, aku tidak ingin menjadi seperti ayah. Ketika seseorang tidak menyukai sesuatu, maka semuanya akan ditolak mentah-mentah. Contoh saya itu nggak suka warna kayak begini nih. Ini warna kayak nanggung banget gitu ya. Warna nanggung gitu ya. Dibilang ungu kok iya kayak pink. Dibilang pink kok iya kayak ungu muda. Kayak nggak jelas gitu. Nah, ketika saya nggak suka sama ballpoint ini, saya buang. Padahal yang nggak saya sukai cuma warnanya. Tetapi sama fungsinya untuk menulis, untuk apa, saya buang semuanya. Karena apa? Sesuatu yang nggak kita sukai, kita nggak akan pilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Kecenderungan kita adalah membuang semuanya. Entah itu baik, entah buruk, buang semua. Artinya, seorang ibu yang sering mencekoi anaknya itu dengan keburukan tentang suaminya, akan secara nggak sadar membuat anaknya itu, anak laki-lakinya, aku nggak mau jadi seperti papa. Karena mama itu nggak suka sama papa. Walaupun mungkin suaminya itu punya sifat baik, tentu dong setiap orang ada plus minusnya ya. Penjahat aja tetap ada plus minusnya kok. Yang di penjara-penjara itu loh. Plusnya apa Bu Grace? Setidaknya dia sayang sama anaknya sendiri ya. Kita bilang orang jahat aja kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih ular kok. Iya kan. Pasti orang yang jahat di penjara itu pun tetap punya sifat baik gitu loh. Nah, mungkin suaminya tetap punya sifat baik, penyabar, penyayang, family man gitu ya. Tapi karena istrinya sering ngomel-ngomel, mengomelkan suaminya di depan anaknya, papamu tuh memang ya lelet. Kalau kerja itu dikit-dikit lambat banget, gak bisa tek kayak mama gitu loh. Akhirnya anaknya gini, oh aku juga gak suka sama papa tuh orangnya lelet. Jadi waktu dia gak suka sama papahnya yang dikatakan lelet oleh mamanya itu, dikatakan lambat, apa-apa lambat, kalau kerja lama, lelet ya bahasa Jawanya. Nah itu membuat anaknya itu, aku gak suka sama papah, termasuk kesabaran papahnya, termasuk kerendah hatian papanya. Itu dia gak sukai semuanya, ditolak mentah-mentah. Semua yang baik ikut ditolak mentah-mentah. Hati-hati, jangan suka mengomelkan pasangan kita kepada anak kita.
biasanya terus akhirnya anaknya nggak mau menjadi seperti ayah. Nah, kalau dia jadi homo baru tahu rasa bingung kau. Kalau anak kita jadi lesbi baru bingung kau. Hati-hati loh ya. Hati-hati loh. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini akan menyebabkan kita sulit meregenerasi. Pada akhirnya anak laki-laki akan benci sama anak perempuan kalau dia membela ayahnya. Mama itu selalu jelek-jelekin papa, aku benci sama mama. Akhirnya dia jatuh cintanya sama cowok. Jadi gay. Nah, hati-hati loh ya, hati-hati loh ya. Kita akan lihat contohnya. Ibunya berkata begini, papamu terlalu jujur, lihat kalau pedagang lain bisa lebih kaya raya karena mereka mau kompromi. Tapi kalau papamu terlalu jujur, makanya kita cuma gini-gini aja, gak bisa jadi orang kaya. Lalu anak laki-lakinya berkata begini, ayahku terlalu jujur, kasihan ibu, aku kelak gak mau jadi orang jujur. Dan aku tidak akan pernah mau jadi pedagang seperti ayah. Nah, kayak gitu. Contoh lain. Ayahmu tuh laki-laki gak berguna, kerjanya hanya mabuk aja, lihat itu ibu biru-biru karena dipukul papa. Maka anak laki-laki berpikir gini, kalau besar nanti aku akan bunuh ayahku yang sudah sakiti hati ibuku. Wah. Dampaknya bagi anak perempuan apa? Aku tidak ingin menjadi seperti ibu. Kalau bapak-bapak sering mengomelkan tentang istrinya pada anaknya. Lalu anaknya berpikir, aku gak akan mau jadi seperti ibu. Dia sulit menghargai ibunya. Semua hal yang baik tentang ibunya ditolak mentah-mentah. Dampaknya bagi anak-anak adalah anak-anak gak bisa melihat keindahan dari sebuah pernikahan. Anak-anak akan kehilangan rasa tertarik dengan lawan jenis. Dan mereka asing terhadap perdamaian di dalam keluarga. Dan terjadi kubu-kubu dalam keluarga atau perpecahan. Mungkin ini juga yang terjadi dengan Esau dan Yakub. Jadi Esau bolo daripada papa, Yakub bolo daripada mama, bolo-bolo. Bolo-bolo artinya masing-masing punya kayak kubu-kubu di dalam keluarga. Itu nggak baik ya. Ganti dengan kata pola perkataan menutupi pelanggaran pasangan di hadapan anak. Contoh anak mengomel, "Pah, mama tuh kok males sih?" Papanya harus bilang gini, oh enggak, mungkin mamamu hari ini gak enak badan, jadi dia tiduran. Nanti kita tanya ya, kenapa mama hari ini kok banyak tidur. Apa mungkin mama sakit, nanti kita tanya ya. Jadi kayak gitu, jangan, oh iya mamamu tuh memang males jam segini belum bangun. Gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah lebih banyak memuji kelebihan pasangan di depan anak. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang indah, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi waktu kita memikirkan yang baik-baik tentang pasangan kita, maka kata-kata yang baik itu yang akan keluar di depan anak-anak kita. Dan dikatakan Amsal 10 ayat 12, kasih itu menutupi pelanggaran. Artinya, ketika kita mengasihi pasangan kita akan sedapat mungkin meminimalisir untuk orang menyerang pasangan kita, apakah itu anak kita sendiri, tetangga, teman, kolega, saudara, sepupu, kerabat, atau mertua, atau siapapun. Dan belajar menyelesaikan permasalahan suami istri hanya di kamar pribadi. Baik, kita akan belajar satu tokoh yang namanya Mark Lowry. Mark Lowry ini adalah seorang anak yang hyperactive. Sebentar ya, saya terima telepon dulu, sepertinya penting ini. Shalom Bu. Selamat pagi Bu Grace. Iya, selamat pagi. Iya, gimana Bu? Bu Grace, ini nanti Pak Tri jemputnya agak pagian. 9:04 sudah sampai tempat Bu Grace. Oh iya Bu. Iya. Soalnya jam 10 dia mau latihan basket. Oh iya, siap Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi
ada seorang anak bernama Mark Lowry. Dia ini seorang anak yang hyperaktif. Hiperaktif kayak gitu ya. Loncat sana, loncat sini, susah diatur dan lain sebagainya, ya kan? Kalau Anda langganan TV kabel, Anda pasti sering melihat wajah ini, Pak Mark Lowry. Karena dia sering muncul di acara rohani Kristen gitu, yang orang-orang bule-bule yang suka nyanyi bareng-bareng gitu ya. Kalau Anda punya TV kabel pasti tahu ini Mark Lowry, sering muncul di TV kabel dia, ya kan. Nah, dia ini adalah seorang penulis, seorang musisi, seorang storyteller ketika dia dewasa. Kecilnya dia orang yang hiperaktif, tapi ketika dewasa dia berhasil menjadi seorang penulis buku, seorang musisi, seorang stand up comedian. Orangnya lucu itu ya, orangnya lucu banget. Nah, waktu dia kecil hyperaktif ini, ya ampun, semua orang menyerah dengan dia, semua orang menganggap dia nakal, semua orang kewalahan, gak bisa lagi caranya menenangkan dia itu seperti apa. Semua orang kehilangan akal untuk bagaimana mengajar dengan baik orang yang namanya Mark Lowry ini. Tapi dia punya seorang guru yang luar biasa namanya Miss Ramona Holland. Miss Ramona Holland ini berkata begini sama Mark Lowry waktu dia kecil, waktu dia sekolah ya, dia katakan gini, Mark, Tuhan itu menyukai loh anak-anak hiperaktif. Dan Tuhan itu menyukai kamu loh. Baru kali ini dia mendengar orang berkata begitu, apalagi yang dikatakan tentang Tuhan. Dia selalu mendengarnya, Mark, kamu tuh no akal. Kamu bisa diam gak sih? Kamu ini tukang onar, selalu bikin problem, troublemaker kamu ini. Mark, kamu tuh diem, duduk manis, bisa gak? 1 menit aja. 2 anak nakal kamu, anak sopo toh. Kamu pindah di kelas lain aja, Bu Guru udah kewalahan ngurusin kamu. Tapi ada satu guru yang bilang gini, Tuhan tuh menyukai anak-anak hiperaktif loh. Dan Tuhan tuh menyukai kamu. Sejak saat itu, Mark Lowry ini berubah 180 derajat. Dia mau tunjukkan ke guru ini bahwa kata-kata dia itu benar, bahwa aku sebenarnya bisa jadi anak baik, bahwa aku sebenarnya bisa jadi anak yang tenang, bahwa aku sebenarnya bisa menaruh perhatian, take attention, bahwa aku sebenarnya anak yang diberkati Tuhan, bahwa aku ini sebenarnya anak yang disayangi Tuhan. Dia berubah 180 derajat. Dan mamahnya yang namanya Bev Lowry ini sering berkata begini sama Lowry kalau malam-malam mau tidur, Mark, Tuhan tuh punya rencana untuk memakai kamu loh. Tuhan tuh punya rencana untuk memakai kamu. Dia itu akhirnya punya bayangan masa depannya. Besok dia akan jadi orang hebat. Dia besok dipakai Tuhan jadi orang yang luar biasa. Dia punya angan-angan, punya impian, punya harapan yang bagus banget gitu untuk masa depannya. Jadi dia bilang, Tuhan itu punya rencana untuk memakai kamu loh, Mark. Gitu. Wow, dia berubah jadi anak baik, anak taat, tugasnya dikerjain, duduk manis, nggak lompat-lompat jendela lagi, nggak naik-naik meja lagi, nggak bikin onar lagi. Dia mau tunjukkan bahwa ada 1 orang, 2 orang aja yang percaya bahwa dia itu bisa jadi anak baik, yaitu mamahnya dan gurunya. Dia akan buktikan bahwa kepercayaan mereka ke dia itu nggak sia-sia. Tapi semakin dia dibilang, dasar kamu nawakal, dasar kamu anak bandel, gak bisa diatur. Dia pikir gini, aku akan lebih bandel dari yang kamu katakan. Aku akan lebih liar daripada yang kamu bayangkan. Tapi ketika ada yang bilang, Tuhan tuh sayang loh anak-anak hiperaktif kayak kamu. Oh, Tuhan sayang sama aku gak dibenci. Oke, aku akan jadi anak baik. Kayak gitu. Makanya kuasa perkataan tuh penting loh ya. Untuk mendidik seorang anak itu penting. Makanya nih papa mama yang mau kelahiran anaknya nih, siap-siap harus jadi orang tua yang menghindari 22 perkataan negatif, mengubah menjadi perkataan positif. Saya akan cantumkan di sini satu quote, tapi saya nggak tahu penulisnya quote-nya ini siapa. Seperti ini quote-nya. Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu. Walaupun sudah dicabut, tetap meninggalkan bekas.
Bisa aja kita salah ngomong tuh minta maaf. Bisa aja kita meralat ucapan kita. Bisa aja kita mengganti kata-kata yang salah dengan yang benar. Tetapi yang sudah terlanjur didengar oleh telinga itu bagaikan paku yang udah menancap di tembok, di kayu. Ketika itu diambil, lubang bekasnya itu tetap menganga. Oleh karena itu, ayo kita bangun suasana bahagia di rumah kita. Kebahagiaan itu membuat anak-anak kita bertumbuh cerdas. Dan paling bahaya, jangan sampai kita lalai ketika kita menggunakan jasa pengasuh. Kadang-kadang pengasuh kita tuh nggak paham cara berkata positif pada anak-anak kita. Kayak dulu saya pernah punya pengasuh yang mengasuh Melodi waktu kecil di Kendari dulu. Saya pakai pembantu. Itu rumahnya ada tangganya. Nah, setiap kali naik tangga turun tangga itu dia teriak sama anak saya. Mel, hati-hati loh. Nanti kalau kamu jatuh kepalamu bocor, berdarah, pecah loh. Aduh. Padahal anak saya itu suka menggambar. Biasa orang yang suka menggambar tuh imajinasinya tinggi ya. Saya udah kasih tahu, Mbak, jangan ngomong gitu. Anak-anak itu imajinasinya tinggi. Nanti dia membayangkan kepalanya bocor, kepalanya pecah. Kasih tahu aja, Dek, hati-hati ya, turunnya itu aja cukup. Nggak usah dibilang kepala bocor, kepala pecah, dan lain-lain. Nggak usah bilang gitu ya, Mbak. Dasar itu orang kurang berpendidikan ya. Saya tidak menyalahkan orang kurang berpendidikan ya. Kalau orang kurang berpendidikan itu harus tetap mau belajar. Banyak kok orang yang kurang berpendidikan tapi dia mau belajar terus dan pada akhirnya hebat mengalahkan orang-orang yang S2, S3, S-teler ya kan. Tapi ini udah orang kurang berpendidikan, gak mau belajar, dikasih tahu gak mau taat, gak mau nurut, tetap ngomongnya negatif terus. Akhirnya saya pecat. Stop. Saya gak pakai pembantu, gak apa-apa, tak kerjakan semua sendiri ya. Daripada ya kan. Nah makanya saya nggak mau anak saya jadi korban. Oleh karena itu, para pengasuh disuruh belajar 22 perkataan positif pada anak ini. Karena apa? Jangan lupa, pengasuh kita juga diasuh oleh orang tuanya dia juga yang nggak tahu pola perkataan positif. Kita sendiri aja baru belajar. Jadi kita juga harus ajak pengasuh belajar sama-sama. Supaya jangan sampai dia mengatakan kata-kata kalimat-kalimat negatif kepada anak-anak kita. Baik, sampai di sini pengajaran kita teman-teman. Bagi teman-teman yang benar-benar kepengen belajar perkataan nomor 1 sampai 19, lihat di YouTube Genius Cara Alkitab, cari kelas God's Handmade, cari materi yang judulnya pola perkataan positif yang mencerdaskan. Ada total 22 perkataan. Baik teman-teman, mama-mama, papa-papa yang sedang menantikan kelahiran anaknya, kita nanti akan berlanjut di kelas berikutnya. Kelas God's Handmade yang akan membahas anak cucu orang benar vs anak cucu orang fasik. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya akan putar bumper out di sini. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ikuti terus program JCA God's Handmade. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya, saya matikan dulu live streamingnya. Oke.